Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Senang bisa kembali sharing dengan teman-teman semuanya. Semoga apapun yang teman-teman lakukan sekarang, semuanya berjalan dengan lancar, dengan ridho Allah, dengan lindungan Allah tentunya, amin. Nah, ini videonya dibuka Uma pulang kerja ya teman-teman, nggak terlalu siang karena kan anak-anak udah ujian, jadi pulangnya agak lebih awal. Nah, setelah pulang kerja biasanya Uma langsung beberes rumah dulu di dapur. Bisa teman-teman semua lihat masih berantakan banget karena kadang kalau berangkat pagi sekolah itu Uma riuh aja dan nggak sempat untuk beberes ya teman-teman. Pokoknya dijaga dulu kewarasan mood untuk bekerja pagi hari, karena kalau udah capek paginya nanti seharian moodnya bisa berpengaruh banget ya teman-teman. Oh iya, di sini apakah ada teman-teman yang juga bekerja sebagai seorang guru seperti Uma? Gimana nih kabar rapor anak-anaknya, kabar nilai? Biasanya akhir tahun itu lumayan banyak kerjaan ya teman-teman. Dan gak guru aja, mungkin teman-teman yang kerja kantoran. Biasanya ada tutup buku, catatan akhir tahun, pokoknya semangat semuanya. Baik teman-teman yang bekerja di luar rumah maupun yang full jadi ibu rumah tangga di rumah, semangat. Jadi kali ini Uma mau masak sederhana aja. Ini goreng ikan nila ya teman-teman, dibaladoin gitu. Karena di rumah ini kayaknya kalau nggak ada balado atau percabean itu nggak bisa makan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya orang Sumatera ini yang paling utama itu adalah cabai. Jadi kalau harga cabai lagi naik itu bisa kerasa banget ya teman-teman. Apalagi kalau di rumah Uma bisa mengkonsumsi cabai itu setengah kilo lebih dalam seminggu. Padahal yang di rumah hanya 3 orang dewasa dan 1 bayi. Kalau teman-teman di rumah gimana? Nah, setelah masak, Uma langsung cuci piring dulu biar nanti nggak terlalu banyak piring yang menumpuk. Karena ini sink cuci piringnya Uma ini nggak terlalu besar ya teman-teman. Nah, biasanya juga kalau udah habis nyuci piring itu udah capek aja bawaannya. Jadi kalau misalnya ditunda-tunda nanti malah jadinya nggak dibersihkan semua ya teman-teman. Kalau teman-teman semua gimana? Habis masak langsung cuci piring kah? Atau ditumpuk dulu nanti pas udah banyak baru dicuci? Nah lanjut, ini Uma mau update sinking funds-nya Uma yang udah Uma tabung beberapa waktu belakangan ini. Untuk disclaimer dulu, nggak ada maksud untuk ria dan sombong ya teman-teman. Ini hanya semata-mata untuk sharing aja dengan teman-teman semuanya, kali aja bisa menginspirasi. Nah, sinking funds-nya Uma ini ada tabungan jangka pendek dan tabungan jangka panjang ya teman-teman. Ada dana emergensi, kemudian home decor, juga ada dana lebaran, dan ini yang terbaru infak untuk masjid perharinya, kemudian juga ada dana untuk kurban. Nah, sinking funds-nya Uma ini Uma sisihkan dari sisa tabungan, sisa dana belanja. Jadi nggak ada minta sama Pak Su lagi. Ibaratnya ini tabungan Uma pribadi ya teman-teman. Nah, untuk sinking funds kurban itu udah terisi beberapa kolam ya teman-teman. Tinggal kalau nggak salah sih 500.000 lagi. Nah, karena Uma ada challenge harian yaitu infak untuk masjid berapapun jumlahnya. Jadi teman-teman Uma di pondok lagi ada program one day one juz gitu ya teman-teman. Kalau misalnya tilawahnya nggak nyampe 1 juz dalam sehari, itu harus berinfak minimal 5.000. Nah, selain untuk itu biasanya Umah juga lagi mengusahakan untuk berinfak kalau Umah merasa senang atau kalau Umah merasa sedih, dan juga kalau Umah membuat kesalahan. Nah, untuk berinfak ini nggak harus banyak, biar sedikit asal rutin ya teman-teman, karena Allah itu lebih mencintai amalan yang rutin walaupun hanya nominalnya sedikit. Jadi ini Umah usahakan untuk selalu bersedekah dan berinfak setiap hari.
Nah, untuk format sinking funds kurban, Uma perbaharui lagi biar digabungin dengan format challenge harian infak untuk masjid ini. Karena alhamdulillah banget sisa sinking funds untuk kurban itu udah sedikit. Jadi mau Umah pecah aja menjadi kolam 100.000 ya teman-teman. Biar kalau misalnya Umah ada sisa dana belanja ataupun tabungan, Umah langsung bisa masukkan ke dalam sinking funds kurban ini biar cepat tamat atau cepat terpenuhi. Nah, untuk nominal kurban 2022 itu Uma anggarkan 1.800.000 sesuai dengan kurban tahun kemarin di masjid belakang rumahnya Uma. Nah, ini Uma hitung semua totalnya ada sekitar 1.300.000. Jadi masih ada sisa 500.000 lagi yang harus Uma cari, Uma anggarkan untuk beberapa bulan ke depan menjelang lebaran haji. Nah, untuk kolam-kolam yang udah terisi langsung Uma arsir aja sesuai dengan jumlah yang udah ada di ziplock bindernya tadi ya teman-teman. Jadi masih ada sisa lebih kurang 500.000 lagi, langsung aja Uma bagi 100.000 di 5 kolam tersebut. Dan untuk infak masjid harian juga udah Uma isi sesuai dengan harinya kemarin. Jadi Uma langsung aja masukkan ke dalam binder dan ziplocknya juga. Ini kurban, untuk kurban, kemudian juga untuk infak hariannya nanti ya teman-teman. Berapapun nilainya yang teman-teman kumpulkan, insya Allah akan ada nilai pahalanya kalau kita niatkan semata-mata hanya karena mengharap ridho Allah saja dan untuk tabungan kita kelak di akhirat ya teman-teman. Nah, lanjut untuk sinking fund skincare, seperti biasa Uma selalu sisihkan 10.000 setiap Uma nggak belanja. Jadi sesuai dengan video sebelumnya yang tantangan tidak belanja bulan Desember itu, kalau misalnya dalam satu hari itu Uma nggak belanja, berarti Uma harus memasukkan 10.000 ke dana sinking fund skincare. Langsung aja deh diarsir berapa jumlah yang tadi Uma masukkan. Dan selanjutnya ada tabungan lebaran. Nah, dana lebaran ini sengaja dianggarkan untuk keperluan hari raya nantinya. Dan alhamdulillah juga kemarin ada tambahan rezeki 300.000 dari sekolah. Jadi daripada duitnya kepake dengan hal-hal yang gak penting, langsung aja Uma anggarkan 100.000 ke dana lebaran ini. Nah, dana lebaran ini lebih ke dana pribadi ya teman-teman, di luar dari anggaran yang diberikan suami untuk hari raya. Rasanya lebih afdol aja kalau memberi saudara dari uang penghasilan sendiri ya teman-teman. Seperti ada rasa puas, rasa senang karena bisa menyisihkan sedikit rezeki kita untuk orang lain. Untuk tabungan SDIT-nya Fathan, kemarin alhamdulillah Fathan dapat kiriman dari neneknya Fathan alias orang tuanya Uma 200.000. Biasanya Uma langsung check out untuk beli barang Fathan di Shopee, tapi kali ini Uma anggarkan aja untuk tabungan SDIT Fathan dan langsung aja diarsir 2 merah, artinya 200.000. Selanjutnya ada sinking funds untuk dana darurat, karena tadi ada tambahan rezeki jadi Uma masukkan aja 200.000 untuk dana daruratnya. Buat teman-teman yang bingung antara dana darurat dengan tabungan, kalau dana darurat ini lebih ke dana jaga-jaga. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu ada yang over budget tapi Uma nggak mau ngambil dari duit tabungan, jadinya Uma ambil dari dana darurat tersebut. Nah, ini udah Uma hitung semuanya ada total sekitar 1.100.000 alhamdulillah, yang Uma kumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa gaji, dari tambahan pendapatan, atau dari rezeki tak terduga dari mana aja.
Untuk dana sinking funds ini Uma anggarkan di luar tabungan wajib ya teman-teman. Artinya dana sinking funds ini benar-benar hanya untuk Uma pribadi yang Uma anggarkan dari sisa belanja bulanan atau sisa uang bulanan dari suami dan juga sisa dari gaji Uma sendiri. Nah, untuk tabungan wajib itu biasanya Uma dan suami simpan di bank. Jadi tabungan wajib ini lebih ke tabungan bersama, misalnya untuk dana pendidikan jangka panjang ataupun dana untuk rumah, perbaikan rumah, pajak motor. Jadi sinking funds ini benar-benar hanya untuk keperluan Uma sendiri. Terakhir ada dana dari home decor, karena kemarin Uma ada beberapa kali beli perintilan untuk rumah, jadi Uma pakai anggarannya dari dana home decor ini. Sekali lagi nggak ada niat untuk ria ataupun sombong, hanya semata-mata ingin sharing dengan teman-teman semuanya, karena ini semua juga hanya titipan untuk Uma yang mungkin bisa saja Allah ambil dalam sekejap mata. Intinya berapapun rezeki yang Allah berikan untuk kita, insya Allah itu adalah rezeki yang terbaik. Dan gak bosan-bosan Uma sampaikan di setiap video untuk selalu bersyukur dan qanaah dengan semua rezeki-rezeki kita. Terima kasih teman-teman untuk selalu setia nonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk semua komen, like, dan share-nya. See you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.